Baik, teman-teman, kita mulai perkuliahan kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Perkenalkan, saya Febrianti Stefani. Teman-teman bisa panggil saya Stefani yang akan mendampingi mata kuliah Alpro 2 selama satu semester ini sampai UTS ya. Nanti setelah UTS akan didampingi oleh Ibu Hasmawati, dosen Alpro 1 yang sebelumnya. Kita masuk ke ini dulu ya, perkenalan tentang mata kuliahnya. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah. Sebelumnya gini, ini kan gabungan ya. Boleh tahu yang siapa yang di sini yang memang sudah pernah ambil di semester lalu? Belum pernah ambil. Lebih ke yang baru mengambil mata kuliah ini pertama kali. Ada? Nggak ada ya. Berarti teman-teman sudah pernah mengambil. Jadi saya akan jelaskan sedikit saja bahwa Alpro ini 4 SKS, nanti ada praktikum. Di kelas kita selama 100 sampai 150 menit tergantung apakah akan ada latihan. Kemudian minimal nilainya D, tapi kalau bisa sih minimal C ya. Ada buku yang bisa teman-teman gunakan sebagai bahan belajar yang pas banget yang bikin memang dosen Alpronya langsung. Jadi soal-soalnya, bentuk penjelasannya itu sangat mirip dengan apa yang diajarkan di kelas. Yang ini ya, yang pengenalan algoritma pemrograman dalam bahasa Go dan Python. Teman-teman bisa cari di Telepress, cari kontaknya, atau di Tokopedia kalau tidak salah. Kemudian di kurikulum baru ini, Alpro 1 itu terdiri dari 3 sub CLO. Ya, sebelumnya tuh kalau tidak salah ada 4. Sekarang cuma ada 3 sub CLO, teman-teman. Sub CLO pertama hanya fokus ke function prosedur yang di sini ya. Yang pertama ini hanya fokus ke function prosedur. Ya, modularitas. Kemudian di sub CLO kedua itu fokus ke array, searching, dan sorting. Jadi kalau menurut saya ini lumayan ini ya, lumayan di sub CLO 1 ini lebih mudah secara materi dibandingkan yang sub CLO 2. Jadi teman-teman bagi yang memang kemarin sudah sempat tidak lulus mungkin karena sibuk atau karena kondisi pemahaman yang belum cukup di kurikulum sekarang teman-teman bisa mengejar nilai itu di sub CL 1. Karena di sub CL 2 yang kedua itu ada 3 materi besar ya, mulai dari array, searching, dan sorting. Kemudian sub CL terakhir itu adalah nilai atau kompetensi terkait praktikum dan tugas besar. Jadi gitu ya teman-teman, ada 3 sub CL. Materi sub CL pertama itu selama 8 pekan ya sampai UTS. Materi sub CLO kedua itu juga 8 pekan setelah UTS sampai UAS. Sedangkan untuk sub CLO ketiga itu sepanjang semester. Namun nilainya akan tetap maksudnya deadline-nya akan tetap mengikuti sub CLO 1 atau 2 ya karena praktikum itu kan mengikuti materi gitu. Ini untuk nilainya teman-teman mungkin perlu dicek kali-kali ada yang emang ada yang berbeda ya. Kalau dari sini teman-teman bisa lihat bahwa eh, subcal pertama itu terdiri dari latihan, kuis, dan ujian tulis. Latihan itu 5 poin. Jadi semua latihan yang ada di LMS itu totalnya nanti di-convert menjadi 5 poin. Kuisnya yang akan dilaksanakan 2 kali sebelum UTS 1 kali, setelah UTS 1 kali, itu poinnya 10, berarti per kuis itu 5. Kemudian ada ujian tulis atau UTS, itu di pekan 8 dan di pekan ke-14 ya. Itu poinnya 25 ya, sama untuk sub CLO 2 juga sama, hanya beda pelaksanaan. Sedangkan sub CLO 3 terdiri dari tugas praktikum, berarti ini tugas yang diambil setiap pekan di sesi praktikum, kemudian ujian praktikum sebelum UTS 1 kali, setelah UTS 1 kali, dan tugas besar yang akan dilaksanakan di akhir semester. Kalau ada yang mau nanya bisa langsung raise hand ya, terutama yang mungkin agak berbeda dengan semester lalu atau ada yang kurang dipaham. Kemudian
ini bentuk kuliahnya masih sama. Kita akan ada asinkron dan sinkron. Untuk yang pekan satu ini sinkron, pekan kedua nanti juga sinkron. Dalam setiap kegiatan pasti ada video materi ataupun meeting online seperti ini. Kemudian pasti ada tugas di LMS, pasti ada kuis berupa latihan coding. Ya, latihan coding Golang menggunakan autograder. Dan sisa waktu yang Anda harus keluarkan untuk bisa lulus mata kuliah ini adalah belajar mandiri. Ya, bisa jadi teman-teman lebih mudah memahami materi ini dengan menonton video-video penjelasan yang visualnya lebih bagus di YouTube misalkan ya, itu boleh. Bahkan harus ya kalau teman-teman merasa semester kemarin saya udah coba fokus kuliah tapi kok tetap nggak lulus gitu ya. Berarti teman-teman butuh tambahan resource materi. Kemudian praktikum selama 180 menit dan praktikum ini akan dilaksanakan secara sinkronus setiap pekan. Karena infonya anak PJJ pengennya sinkronusnya banyak-banyak. Nah, jadi silakan teman-teman manfaatkan kegiatan praktikum secara sinkronus sesuai jadwal praktikum setiap pekan untuk mendapatkan pendampingan terkait coding Golang. Ya, jadi biar nggak bingung mau nanya ke siapa nih ya kalau codingannya nggak berhasil. Kemudian ujian praktikum 2 kali dan semuanya di LMS. Dan tidak ada code runner ya. Jadi tetap kemungkinan besar pakai upload file. Ini materinya yang akan saya ajarkan. Subprogram yang terdiri dari function prosedur dan rekursif serta udah cukup sampai sini. Nanti Ibu Hasmawati setelah UTS akan yang mengajari materi yang bawah. Kemudian ini jadwal kita sinkronus akan dilakukan 2 pekan awal. Di pekan ketiga sampai pekan keenam itu asinkron karena pas juga Ramadan ya. Di pekan kelima kuis pertama akan dibuka dan pengerjaannya 2 pekan. Kemudian setelah itu akan ada libur Idul Fitri. Bisa juga kuisnya mungkin saya perpanjang ya kalau memang kesulitan teman-teman. Setelah libur Idul Fitri, pekan ketujuh langsung asesmen pertama, ya, asesmen sub CLO 1. Asesmen tersebut akan dibuka sejak pekan ketujuh sekitar 8 April hingga pekan depannya, jadi 2 pekan. Sehingga harapannya teman-teman bisa menyesuaikan dengan timeline pekerjaan mungkin, libur mudik mungkin. Jadi saya setting agar setiap bentuk asesmen melewati weekend 2 kali. Ya, contohnya untuk kuis ini melewati weekend 2 kali, untuk asesmen juga weekend 2 kali. Jadi harapannya jika weekend pertama teman-teman tidak bisa mengerjakan karena urusan pekerjaan dan lain-lain, maka di weekend kedua masih ada kesempatan jika memang di jam kerja tidak memungkinkan. Selanjutnya di pekan ke-9, saya akan mengisi kembali sinkronus ya, belum Bu Hasma, untuk pengumuman tugas besar serta melakukan eh, review sub CLO 2 yaitu array ya. Review saja. Takutnya udah pada hilang ya setelah Ramadan. Baru kemudian akan ada sinkron kembali di pekan ke-13 oleh Bu Hasma gitu ya. Tapi bisa jadi bisa 13, bisa mundur, bisa maju. Dan yang terakhir ini udah pasti teman-teman wajib sinkron di pekan 16 karena akan melakukan presentasi tugas besar. Jadi bentuknya wawancara ya. Jadi wajib sinkronus. Untuk tugas besar sendiri, teman-teman akan diinfokan berarti kan sejak pekan 9. Artinya teman-teman punya waktu sangat luas untuk menyelesaikan tugas besar ya. Jadi sampai tanggal pekan 15 kalian masih mengerjakan tugas besar. Bedanya di pekan 15 akan ada sesi khusus asistensi tugas besar bersama ASDOS. Jadi di pertemuan itu eh, eh, tidak bentuk pertemuan ya, tapi bentuknya asistensi bertemu online tapi sesuai dengan janjian ya, janjian dengan asistennya. Misalkan kelompok A butuh kapan, silakan kontak ASDOS-nya. Untuk yang pekan 16, sistemnya ASDOS atau saya akan memberikan jam kosong. Teman-teman memilih presentasi di jadwal yang mana.
Sebelum memilih presentasi di akhir pekan 15 tugas dikumpulkan di LMS ya, file tuh projectnya. Bagi teman-teman yang tidak presentasi, maka kami asumsikan tugas besarnya nol, walaupun mengumpulkan file di LMS. Jadi Asdos akan saya minta melakukan pengecekan jadwal saya dan beliau ya, karena bisa jadi saya yang akan mengisi, bisa jadi Asdos, tergantung, atau kita kombinasi. Semoga di pekan ke-16 atau pekan 15 maksimal sudah ada jadwalnya, atau pekan 14. Saya usahakan pekan 14 sudah ada jadwal booking untuk presentasi di pekan 16 sehingga teman-teman bisa menyesuaikan dengan kondisi aktivitas teman-teman. Sebelumnya teman-teman mau tanya, suara saya jelas nggak? Jelas, Bu. Oh jelas, alhamdulillah ya. Maaf kalau ada backsound ini ya, rumah dekat jalan soalnya. Selanjutnya untuk praktikum, ini semuanya sinkronus ya settingannya, kecuali pekan ke-6, karena itu udah hawa-hawa mudik ya, jadi mungkin udah nggak konsen juga, jadi akan disetting asinkron. Materinya juga tinggal review, jadi materi utama sudah diajarkan di pekan-pekan sebelumnya. Kemudian setelah UTS, setelah Idul Fitri, langsung asesmen praktikum. Biar sekalian, jadi nggak, teman-teman cukup menyediakan waktu itu di pekan itu. Ya, 2 pekan itu. Jadi nggak bingung, wah kemarin apa asesmennya? Oh, kok ada asesmen lagi gitu ya, biar nggak bingung. Jadi langsung akan asesmen praktikum di pekan ke-7, deadline-nya di pekan 8. Setelah itu materi dan akan asesmen kembali di pekan 15. Setelah itu di pekan 16 adalah praktikum susulan. Ini sebenarnya eh, kayaknya sih nggak ada ya praktikum susulan. Ini 15-16 ini teman-teman ngerjain ini assessment. Karena kenapa saya bilang nggak perlu ada susulan? Karena semua assignment itu diberikan waktu sangat panjang. Contoh, ini saya bedakan warnanya. Biru itu berarti sub CO pertama, coklat itu sub CO kedua, dan ungu sub CO ketiga. Semua assignment di LMS, tugas ke latihan coding ke, itu akan selalu dibuka dan deadline-nya sampai sub CO itu selesai. Contohnya untuk yang biru ini selesai di pekan ke-7. Artinya teman-teman bisa menyelesaikan tugas-tugas di pekan 1, 2, 3, dan 4 maksimum di pekan ke-7. Gitu ya. Kalau asesmen ataupun assignment di sub celo kedua itu start dari pekan 5 dan boleh dikerjakan sampai pekan 14. Begitupun praktikumnya, praktikum materi sub celo 1 hanya boleh dikerjakan sampai pekan 7. Ini kelihatan ya birunya sampai sini. Begitupun sub CO2 materi praktikum itu bisa diselesaikan sampai pekan 15. Artinya waktu yang teman-teman dapatkan itu 1 bulan lebih ya, 1 bulan setengah eh, untuk menyelesaikan tugas-tugas kuis. Walaupun panjang, saya tidak menyarankan teman-teman untuk menumpuk di akhir karena kita have no idea, apalagi yang bekerja ya, tiba-tiba udahlah nanti aja project banyak deadline, mungkin ada dinas atau apapun itu. Silakan teman-teman atur kembali. Bagi yang sudah mengulang mata kuliah ini atau berkali-kali mengulang mata kuliah ini, harapannya sudah bisa lebih aware dengan strategi yang lebih baik agar tidak mengulang kembali. Gitu ya. Kalau ada yang mau nanya boleh ya teman-teman langsung open mic aja. Oke, untuk nilai, nilai untuk dapatkan A itu minimal 85,01 dan untuk minimal lulus itu ada di 40,01 untuk dapat D ya. Larangan seperti biasa teman-teman, karena PJJ ini jarak jauh, otomatis chance buat melakukan kecurangan sangat besar ya, apapun alasannya. Yang pasti saya meminta teman-teman untuk tidak melakukan mencontek, plagiat, kerjasama untuk mengerjakan kuis latihan UTS UAS tugas besar. Diskusi boleh, boleh. Yang tidak boleh adalah mengakui pekerjaan orang lain, mengakui pekerjaan atau
ya pekerjaan device lain menjadi pekerjaan Anda. Ya, silakan Anda mau pakai ChatGPT untuk latihan boleh, tapi ketika ujian jangan menggunakan tools-tools tadi, jangan menggunakan calo. Yang kedua, kalaupun mau menggunakan ChatGPT untuk latihan, eh, kalian dulu yang coba. Jadi jangan ChatGPT yang pintar gitu ya, jadinya udah pintar ChatGPT. Usahakan teman-teman mencoba dan bisa mengkonfirm jawabannya ke ChatGPT kalau ragu. Gitu. Tidak boleh juga menyebarkan kuis ya. Eh, Apapun tugas latihan nggak boleh. Kalaupun teman-teman sebarkan dan misalkan tidak ketahuan, sebenarnya nggak ngefek juga karena bank soalnya lumayan banyak. Jadi belum tentu teman Anda mendapatkan soal yang sama. Kemudian untuk sanksi, jika teman-teman melakukan pelanggaran, itu maksimum nilai E di semua mata kuliah di semester berjalan. Gitu ya. Apakah semua materi? Nah, untuk saat ini, Mas Nigel, LMS-nya sedang proses generate. Nanti kalau sudah tergenerate semua, maka semua materi bisa teman-teman akses. Nanti saya akan buka materi dari pekan semua dibuka materinya. Cuma boleh mengerjakan pekan kedua jika assignment di pekan sebelumnya sudah selesai. Jadi harus terurut. Kenapa ya? Karena pemahamannya terurut, nggak boleh apa? Nggak runut gitu ya. Dan aneh kalau nggak runut juga ya. Pemahaman Anda terbangun dari mana gitu ya. Atau, oh saya udah jago Bu gitu, karena kemarin udah ngulang misalkan. Ya boleh, tapi tetap kerjakan runut ya. Jadi pekan kedua baru bisa dikerjakan ketika pekan satu selesai. Semua akan di-open, insya Allah. Eh, ya itu mungkin jawabannya. Sekarang belum tergenerate ya, saya masih menunggu juga. Nanti kalau udah tergenerate baru saya infokan mungkin minggu depan. Semoga minggu depan sudah. Kalaupun belum, nanti saya akan berikan langsung ke WA aja. Ini sanksinya ya, mulai dari nilai yang dicontek 0, kemudian nilai mata kuliahnya E, atau seluruh mata kuliah indeksnya turun, atau nilai seluruh mata kuliah di semester berjalan E. Yang akan terkena adalah nggak cuma pelaku satu orang ya, biasanya kalau nyontek itu berdua. Dan pengalaman saya mengajar PJJ, mayoritas itu menggunakan apa janjian sama teman untuk tugas ya, copy paste tugas teman, upload, belum diganti namanya apa gitu ya. Nah, itu akan saya berikan nilai 0 di sub CLO bersangkutan. Bukan hanya nilai tugasnya, bukan hanya nilai tugas ya yang sering kerja sama tuh. Saya akan langsung ngasih 0 di semua sub CLO ya. Di sub CLO yang terhubung. Siap, mangga Mas Hendra. Oke, kemudian ketika asesmen kuis itu saya pasti akan setting eh apa tuh proctoring dan SCB. Maka teman-teman harus mengusahakan agar environment ujiannya siap. Saya akan setting attempt itu cuma satu kali. Pengalaman yang sudah mengajar PJJ itu baru attempt Hamin 1 jam. Biasanya saya setting ujian tuh sampai jam 23.59. Baru attempt jam 11. Terus terkendala. Ya, saya nggak bisa apa-apa. Karena saya sudah minta untuk mempersiapkan diri, usahakan dalam kondisi yang sangat siap, device full charge, kemudian internet juga jangan bergantung kepada WiFi, karena WiFi kan bisa mati ketika mati lampu ya. Eh, Open mic, open cam, ya. Eh, 2 pekan saya rasa sangat mungkin ya untuk bisa mengerjakan ujian dengan kondisi yang ideal. Kalau memang ada kondisi tidak ideal, misalkan dirawat selama 2 pekan, ya, total 2 pekan. Gitu. Nah, itu bisa komunikasikan dengan saya ya. Tidak ada negosiasi nilai di akhir perkuliahan. Eh, karena memang waktu yang diberikan untuk mengerjakan itu sudah sangat lama. Kesempatan teman-teman untuk menyicil itu sangat lama. Jadi nggak ada penambahan nilai atau tambahan nilai karena minta tambahan tugas Bu gitu ya. Atau Bu tolong perpanjang buka INA itu. Nggak, saya nggak akan buka. Kemudian hmm, remedial hanya dilakukan untuk rekan-rekan yang memenuhi syarat remedial. Apa syarat remedialnya? Teman-teman mengikuti, minimal mengikuti eh,
kegiatan assessment ya. Kalau tidak mengikuti kegiatan assessment, ya apa yang mau diremet gitu ya. Itu mah susulan jatuhnya ya. Jadi wajib semua mengikuti assessment. Setelah udah mengikuti assessment, ternyata nilainya kurang, baru di situ ada proses remedial. Jadi mohon sekali pastikan, kalaupun oh tugasnya saya belang-belang, tapi pernah mengerjakan. Untuk kuis saya nggak bagus, asesmen juga kurang bagus. Jadi nilainya jelek ya, dapat E misalkan. Itu akan boleh remedial. Tapi remedialnya akan dilakukan hanya di materi UTS saja. Ya, setelah materi UTS itu tidak ada proses remedial. Jadi nanti saya dosen pengampu UTS yang akan menginfokan berikut nama-nama yang memiliki nilai SAP CLO 1 kurang dari 50 dan sudah mengikuti assessment di SAP CLO 5, ke pertama sehingga berhak untuk mengikuti remedial. Remedial akan dilaksanakan mungkin sepekan setelahnya ya di LMS juga. Untuk SAP CLO kedua dan praktikum tugas besar itu tidak ada remedial. Ya karena praktikum dan tugas besar itu sesuatu yang kalau praktikum panjang ya mulai dari pekan 1 sampai pekan 16 nggak mungkin diremet ya. Kemudian tugas besar juga sesuatu yang dikerjakan lama dan proses presentasi juga udah diumumkan jauh-jauh hari dan itu eh, di akhir semester. Jadi kalau diremet kapan remetnya ya udah keburu masuk semester baru ya. Apalagi biasanya PJJ katanya ada semester pendek juga ya. Saya nggak tahu apakah ada atau tidak. Jadi khusus untuk PJJ memang nilai itu harus segera keluar katanya. Sehingga remedial agak susah untuk dilakukan. Tapi kalaupun ada kebijakan lain dari Bu Hasma, nanti silakan mengikuti aturan Bu Hasma ya. Tapi secara umum, chance buat remedial di akhir semester itu kecil. Silakan manfaatkan dengan baik proses remedial di UTS ya setelah UTS. Dan usahakan usahakan banget setting alarm Anda untuk minimal H-2 pekan subcalo itu berakhir, Anda screening semua LMS, screening semua assignment. Syukur-syukur Anda mencicil, itu jauh lebih baik ya. Minimal nyicil tugas dan kuis itu bisa nambah-nambah nilai, walaupun poinnya nggak besar yang tugas itu. But at least Anda terlihat punya ikhtiar. Jadi terutama yang asesmen ya. Karena kalau nggak ikut asesmen, bahkan remedial CLO 1, sub CLO 1 di UTS pun tidak bisa dilakukan. Karena tidak ada yang diremet. Remet itu kan mengulang sesuatu yang sudah pernah dilakukan. Jadi kalau ini mah belum pernah eh, mengerjakan asesmen, ya apa yang mau diulang. Gitu ya teman-teman. Ada yang tanyakan terkait aturan perkuliahan? Oh iya, saya minggu depan kuliah start akan sama ya 18.50 karena kondisinya di sini maghribnya 18 belasan gitu ya. Jadi butuh waktu untuk sholat dulu. Semoga teman-teman memahami. Kemungkinan 18.50 ya gitu. Ada yang tanyakan teman-teman aman? Oke. Tak ada suara, saya anggap aman ya. Aman, Bu. Ya, oke, kita masuk ke materi pertama, review struktur kontrol. Sebelum masuk ke sini, coba please open mic. Siapa di sini yang bisa sharing cerita kendalanya dalam Alpro apa ya? Alpro 1 kemarin atau Alpro 2 karena sudah mengulang. Enggak, sini sambil nyicil nilai tugas nih. Saya biasanya ngasih ini soalnya, ngasih bonus tuh, lihat ya. Tuh. PJJ GAP pertemuan 1 bonus. Enggak. Oke, teman-teman, silakan ada yang mau open mic, lumayan nih dapat bonus. Cerita dong, masalahnya apa?
Kalau nggak ada saya yang nanya. Halo Bu. Mas, wah, halo Mas Faras. Oke. Jadi di sini konteksnya untuk cerita tentang pengalaman yang Alpro kemarin itu ya Bu, sebelum ngulang yang ini. Ya, betul. Oke. Kalau dari saya sendiri sebenarnya Alpro 1 sama Alpro 2 itu eh, masih bisa dibilang agak basic lah ya kalau udah biasa ngoding kan. Tapi agak repotnya adalah ketika harus nulis sintaks di kertas Bu. Nah, jadi dulu itu sempat nggak bisa kejar banyak tugas segala macam karena banyak sintaks yang di kertas gitu kan. Jadi ya kalau dari materinya cukup mudah lah untuk dipahami sebenarnya. Sinta kertas itu apa, Mas? Sidokon. Bukan, maksudnya emang disuruh nulis tangan di kertas atau Iya, sintak sodokot? sintaks sidokon nulisnya di kertas. Ah, I see. Bu Hasma begitu ya? Bu Hilda kalau nggak salah. Bu siapa? Bu Hilda. Oh, oke oke. Iya iya iya. Eh, ya kalau kalau saya sih enggak ya, enggak ke kertas. Tapi nanti lihat Bu Hasma ya. Ah, kalau saya pribadi sih kayaknya tugas-tugasnya tidak akan bentuk kertas ya, langsung ketik aja di LMS-nya. Semoga lancar berarti ya semester ini Mas kalau alasannya memang karena Amin. nulis. Amin. Ya. Sebenarnya ya waktu itu sebenarnya udah lulus, cuman karena nilainya kurang memuaskan dan habis konsultasi ya Oh, udahlah ulang aja gitu. I see, I see, I see. Oke, oke. Semoga bisa jadi A ya Mas. Dengan Amin. apalagi kalau memang sudah bekerja di dunia coding perkodingan gitu ya. Paling kendalanya karena di sini Sodoko. Cuma kalau Sodoko memang wajib ya teman-teman karena kita dilatih untuk menulis sintak itu tidak terikat pada bahasa pemrograman tertentu. Iya. Eh, itu paling. Tapi kalau untuk yang kertas mungkin saya akan coba eh, koordinasikan dengan Bu Hasma ya. Kalau saya pribadi sih nggak minta itu ya. Oke Bu, oke Bu. Terima kasih Mas Faras. Siap. Selanjutnya ada lagi yang mau ngasih pendapat lumayan. Plus 10-nya gimana mood saya ya? Kadang mood saya lagi bagus, saya taruh plus 10-nya di nilai akhir. Wah, enak banget itu ya. Langsung menutupi nilai tugas sub Jawa 1 dan 2. Wah, kalau lagi bagus moodnya. Intinya bonus gimana saya. Ada lagi mau menyampaikan pendapat tentang apa sih kendala di Alpro 1? Mungkin yang mau cerita, ada materi yang susah banget gitu. Alpro 1, Alpro 2. Ada? Izin Bu, kalau Nih, kalau silakan. saya kalau saya bukan ke materinya ya Bu ya, tapi Hmm. lebih kepada bagaimana cara bagaimana membagi waktu yang yang saya miliki gitu loh, mulai Hmm. dari bekerja juga yang tentatively eh, sampai lewat office working hour, bahkan bisa juga ya regulernya sih sampai Monday to Friday, namun ya, tentatifly kadang-kadang weekend juga eh, tetap kerja. Kemudian untuk keluarga juga dan kuliah ya lumayan apa ya. Mudah-mudahan ngelihat semangatnya teman-teman yang lain bisa bisa terus terus bisa inilah Bu tetap ya intinya sih kalau saya sih bukan nilai bagus-bagus sih Bu, yang penting lolos aja D itu kayaknya udah cukup gitu. Apalagi saya udah berkeluarga gitu. Nuhun Bu, yuk. Sami-sami Pak. Ini kayaknya udah senior nih ya Pak ya. Udah ini. Umur berapa Pak kalau boleh tahu? Saya usia udah 36 tahun, Bu. Sebetulnya saya sudah sudah S1 saya sebetulnya, Bu. Dan ini S1 ketiga saya sih, Bu. Karena saya mau switching karir, jadi saya perlu academic record dan professional certification sih, Bu, yang lagi saya coba kejar. Hmm. Oke, ya kita cuma beda setahun Pak. Saya 37. Ya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Ya kalau Saya saya tetap manggilnya ini mengapresiasi. ya Mas Mas aja ya Mas Mbak.
Siap Bu ya. Ah, Siap, semoga dimudahkan Mas Hendra atas rencana switching karirnya dan ya semoga lulus ya. ya semester ini. Iya, terima kasih Bu. Amin. Ya, teman-teman izin karena azan saya mute terlebih dahulu. Teman-teman boleh break dulu sebentar sekitar 5 menit.
Oke, baik teman-teman, sudah selesai azannya. Kita akan masuk ke materi ya. Eh, oh, sebentar. Jangan-jangan di share screen saya beda ya. And Oke, baik teman-teman, kita masuk ke review. Reviewnya tentang materi Alpro 1 sebenarnya. Karena materi Alpro 1 ini dibutuhkan untuk memahami materi Alpro 2. Yang pertama ini saya skip. Nah, titik tekan saya, teman. Belajar pemrograman itu tidak sama dengan belajar bahasa pemrograman. Belajar bahasa pemrograman itu hanya mentranslate saja dari solusi algoritma menjadi bahasa pemrograman. Itu sangat gampang, ya. Eh, Tinggal punya modal searching aja. Oh, kalau menampilkan di layar bahasa siapa, ya. Tapi kalau untuk menyelesaikan masalahnya, menentukan solusi untuk sebuah masalah itu yang lebih susah, ya. Kita harus tahu kapan pakai looping, loopingnya ada berapa kali, kapan harus pakai percabangan, di dalam percabangan ada looping atau tidak, array-nya harus diapain dan seterusnya. Itu yang lebih menantang sebenarnya, dan itu yang akan kita pelajari di Alpro 1 udah dan Alpro 2. Sehingga harapan saya sih teman-teman tidak selalu berpikir setiap ada soal langsung coding, setiap ada soal langsung coding. Nggak seperti itu kalau kayak gitu. Apalagi habis coding, habis dapat soal langsung ChatGPT ya, apalagi ya seperti itu. Harapannya teman-teman bisa secara bijak melatih otak teman-teman untuk memberikan solusi eh, yang teman-teman dapat dari sebuah masalah. Kemudian teman-teman coba tuliskan dulu dalam bentuk algoritma. Setelah itu teman-teman baca kembali. Apakah algoritma yang teman-teman buat itu memang menghasilkan solusi yang diinginkan? Kalau ragu, udah coba, udah baca, kayaknya bener deh gitu ya. Silakan ubah ke dalam Golang. Itu adalah proses eh, translate dari pseudocode menjadi Golang. Biar kerasa, oh ini benar apa enggak gitu ya, itu boleh banget. Jadi tidak bisa terlepas ya, tidak bisa lepas antara ngoding dengan belajar algoritma. Ngoding itu membantu teman-teman dalam mengimplementasikan apa solusi yang teman-teman susun, dan untuk menghasilkan produknya, algoritma tidak akan menghasilkan produk. Produk itu hanya bisa dihasilkan dari bahasa. Itu ya teman-teman. Jadi alasan kenapa kita pakai pseudocode, ya karena itu bahasa universal, tidak terikat dengan bahasa pemrograman tertentu. Biar teman-teman fokus ke melakukan atau melatih diri untuk menentukan solusi-solusi, tahapan-tahapan solusi dari sebuah masalah. Gitu ya. Makanya tugasnya itu ada dua. Tugas pseudocode dan tugas latihan menggunakan Golang. Langsung autograder ya, langsung diperiksa di sana. Tipe data yang sudah teman-teman pelajari di Alpro 1 ada 5. Dan di semester ini sebenarnya kita akan belajar tentang array. Nah, array itu sebenarnya string ya. Teman-teman, string kemarin tuh array bentuknya. Cuma memang tidak diekspor lebih lanjut. Kemudian data itu yang pertama integer, yang penting kan yang penting ya. eh, Salah satu operasi yang agak bisa jadi teman-teman lupa itu mod dan div. Oke, sekarang saya mau tanya nih. 10 mod 3 berapa? Sok. Itu Bu. Satu, Wih, Bu. siapa nih? Siapa yang open mic? Arik, Arik ya. Arik. Ntar saya catat dulu ya bonusnya nih. Tadi Arik. Faras juga, Bu, bareng, Bu. Ya, Faras. Faras ya. Tadi masnya Hendra, Mas Hendra. Oke. Eh, kalau ini itu dulu ya, raise hand dulu, jangan langsung open mic.
5 mod 7. Arik, 0 bukan, Bu? bukan. Oh, bukan ya. Siap. Siap. Gak apa-apa, udah open itu aja udah dapat poin 2. Udah 20 aja. Silakan. Siapa yang tahu? 5 mod 7. Ya, Ada bagi lagi, Bu. teman-teman. Ah, ada. Udah dapat jawabannya, Rik. Udah Bu 5, Bu. Ya, kenapa 5, Rik? Ya, Bu. Gimana, Bu? Kenapa 5? Oh, saya browsing, Bu. Kenapa? Browsing, Bu. Oh, ya, jadi gini teman-teman. Mm. Mod itu adalah sisa pembagian. Bayangkan 10 dibagi 7 5 dibagi 7 itu kan 0, ya, artinya tidak terbagi. Sehingga ya 5-nya nggak jadi kebagi, sisanya 5. Biar nggak lupa, saya biasanya mengilustrasikan kalau div itu adalah hasil pembagian yang komanya hilang, digelindingin gitu ya, angka di belakang koma. Sedangkan mod itu ceritanya tentang seorang ibu yang ingin membagikan kue kepada anaknya secara rata. Kalau nggak bisa membagi secara rata, mendingan nggak dibagiin. Karena nanti berantem. Nah, contohnya tadi, 5 mod 7. Ada 5 kue akan dibagikan kepada 7 anak. Sebagai ibu yang tidak ingin ada perang dunia, mendingan nggak dibagiin. Karena pasti ada yang nggak dapet, sehingga sisa kue yang ada di ibunya ada 5. Itulah jawaban 5 mod 7. Sama dengan 10 mod 3 tadi. Kenapa 1? Karena punya kue 10, anaknya 3. Masing-masing biar rata dapat 3, 3, 3. Nah, berapa kue yang tidak terbagi? 1. Nah, 1 yang makan ibunya gitu ya. Itu yang dimaksud dengan mod. Supaya nggak lupa ya. Selanjutnya ada yang namanya tipe data real. Semua operasi yang melibatkan pembagian pasti hasilnya real. Walaupun hasil angkanya misalkan 8 dibagi 4. Itu kan bilangan bulat, Bu. Pembagian chance untuk menjadi koma-koma itu kan besar. Jadi sebaiknya dalam bentuk real. Kemudian tipe data boolean. Nah, mau tanya nih boolean. Apa jawabannya ketika ada dua kondisi seperti ini? True or false? Hasilnya apa? Ada yang tahu? Jika true, diorkan dengan false. Jawabannya apa? True. Weh, Eh, kenapa true, lupa Mas resen, Faras? Bu. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kenapa true, Mas Faras? Karena operatornya OR di mana dia mengambil jika salah satu nilainya true maka semuanya true. Oke, good gitu ya, teman-teman. Kadang soalnya mahasiswa itu bingung, ini or apa N gitu ya dalam membuat kondisi. Ada not juga, ya kalau N itu berarti kedua kondisi harus true, baru dia menghasilkan kondisi yang true. Ya, ya konsep dan lah ya. Kalau mau masuk ke ruangan ini harus pakai baju dan celana, ya harus dua-duanya dipakai gitu ya. Tapi kalau misalkan, oh boleh naik ke kendaraan ini jika Anda punya kris atau punya uang 50.000, berarti salah satunya. Kalau nggak punya keduanya, baru bernilai false ketika kondisi or. Ada not juga, ini negasi ya. Kalau nggak true ya false, negasinya aja. Boolean ini dihasilkan dari proses perbandingan, teman-teman. Dan proses perbandingan biasanya dilakukan di dalam kondisi-kondisi if dan looping. Jadi if bla 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 bla, berarti itu bla bla blanya pasti kondisi. Nah, kondisi itu pasti perbandingan. Entah not, entah lebih kecil, lebih besar, sama dengan, tidak sama dengan. Kondisi pada if itu pasti begitu. Begitu pula dengan looping, pada while terutama, dan repeat until. Itu pasti kondisi. Looping yang tidak pakai kondisi hanya for, ya, yang tidak pakai perbandingan, boolean. For itu otomatis increment 1, 1, 1, 1. Berhentinya juga udah di state, berhenti ketika perulangannya sudah berapa kali. Jadi dia tidak butuh yang namanya kondisi.
Jadi penting banget nih teman-teman memahami bagaimana membuat kondisi yang bertipe boolean. Operatornya banyak ya. Eh, Kalau kita mau melakukan operasi itu dari yang mana dulu gitu ya. Nah, ini urutannya ya. Kurung buka, kurung tutup lebih utama, pangkat, baru setelah itu plus dan minus. Kalau plus dan minus karena dia setara, maka yang dikerjakan yang paling kiri dulu. Begitupun seterusnya ya, ini ada tabelnya. Kalau nanti bingung ya ini yang mana dulu nih yang dikerjain. Kemudian ada data karakter. Data karakter ini hmm, yang penting kita pahami adalah dia bisa kita bandingkan sama atau tidak. Itu udah clear ya, A sama nggak dengan huruf B gitu ya. Tapi dia juga bisa kita bandingkan secara numerik. Kenapa? Karena karakter itu sebenarnya disimpan dalam bentuk ASCII. Apa itu ASCII? ASCII itu pengkodean semua jenis karakter, terutama yang ada di keyboard kita, menjadi sebuah angka. Contohnya huruf A besar itu 65. Kenapa? Ya karena proses kode program itu menggunakan numerik. 65 itu nanti akan diubah lagi menjadi biner ya, bentuk 65. A kecil, ASCII-nya berbeda. Saya lupa lebih besar apa lebih kecil. Sehingga kita bisa membandingkan apakah variabel karakter ini lebih kecil atau lebih besar dari variabel karakter tertentu. Itu untuk karakter. Kita bisa juga ubah ASCII-nya ya. Maksudnya sebuah variabel ini kita tadinya A jadi Z dengan mengubah ASCII-nya. Itu juga bisa. Kemudian yang terakhir adalah string. String adalah kumpulan karakter. Nah, di sini sebenarnya ada materi array ya yang akan kita pelajari di Alpro 2. Tapi tidak terlalu tereksplor karena memang belum belajar array. Karena string itu adalah kumpulan array, dari kata kumpulan artinya lebih dari satu ya. Maka itu bisa diakses seperti array. Apa sih array? Nah, sebenarnya teman-teman saya kan udah tahu ya array itu apa. Array adalah sebuah struktur data yang dapat menyimpan data-data. Nah, data-data ya, berarti bisa lebih dari satu yang setipe. Contohnya saya punya array A, dia terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada 8 value yang bisa disimpan. Misalkan value yang disimpan adalah huruf, di mana huruf itu berisi nama. Ya, saya tadi sampaikan string itu adalah array of char. Misalkan di sini namanya Fani, aduh kebanyakan, Fani Kun. Nah, Fani Kun. Indeksnya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maaf ya teman-teman, saya nulisnya pakai mouse. Jadi sangat estetik. Nah, dengan menyimpan nama Fani dalam bentuk string, itu sebenarnya kita simpan dia dalam bentuk array. Apa ciri array atau string? Kita bisa mengakses karakter tertentu pada posisi tertentu. Contohnya, tolong dong cek apa isi dari karakter kelima. Ya, berarti kita bisa tulis A, kurung siku. Nah, di dalam ini isi dengan angka indeks yang diinginkan, misalkan 5. Berarti kita sedang mengakses yang ini. Gitu. Sedangkan kalau kita mau menyimpan angka ribuan, misalkan 15.320. Nah, ini kan sebenarnya terdiri dari beberapa angka. Itu tidak bisa dalam bentuk string, teman-teman. Kenapa? Karena ini angka. Proses memecahnya harus dengan proses mod dan diff dan perulangan. Kita ambil satuannya, kemudian kita ambil puluhannya, ratusannya, ribuannya, dan puluh ribuannya. Jadi berbeda dengan string. Kalau string enak bisa langsung dipecah. Cuma ini string of char. Jadi kalau ini mau diganti jadi string boleh saja. Tapi ingat 15320-nya itu menjadi karakter kalau dalam bentuk string. Begitu ya. Kalau mau bikin array of integer berisi angka juga boleh, silakan. Ini untuk string teman-teman. Dalam string bisa ditambah. Apa maksudnya ditambah? Ditempel, digabung. Jadi hello, string hello dengan world, jika ditambahkan hasilnya hello world, gitu ya, di concat.
Kemudian kita bisa mengakses panjang dari sebuah string itu dengan memanggil sebuah fungsi namanya len. Dan fungsi ini sangat tergantung dengan bahasa pemrograman ya, nggak semuanya pakai len. Contohnya len hello, ya dia akan menghitung ada berapa karakter di string tersebut. Kita ada 5. Kita juga bisa mengakses posisi tertentu ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Dan kita juga bisa mengambil substring ya, beberapa karakter berurut ya. Misalkan saya mau ngambil hanya yang kun aja, berarti saya mengambil substring dari indeks ke-6 hingga indeks ke-8. Kita nulisnya dari L.2R itu berarti first sama last-nya, berarti 6 sampai 8. Ini contoh mirip-mirip juga dengan array ya. Kalau ada yang mau nanya, silakan langsung open mic aja ya. Nah, ini perulangan, teman-teman. Tadi saya hapus dulu. Nah, ini perulangan. Ada yang bisa ngasih tahu saya nggak? Ada berapa jenis perulangan yang sudah dipelajari? Ada? Ada yang ingat berapa jenis perulangan? Boleh, Mas Arik. 2, Bu. Apa aja yang Mas Arik tahu? For dan while ya, Bu. Oke, for dan while. Terima kasih Mas Arik. Nah, dari 2 perulangan tadi ya, karena yang kalian ingatnya for dan while. Misalkan nih, saya ingin membuat sebuah action perulangan, yaitu menampilkan huruf A sebanyak 5 kali. Kira-kira pakai for atau while? Atau bisa keduanya? Ada yang tahu? Saya buat ya. Oh, emang nggak bisa. Cari pada. Ini saya bikin dulu ya, teman-teman, biar bisa coret-coret. Oke, coba kita ini, kita tes buah for. Ini syntax looping for. Menurut teman-teman, ini berapa kali ngelooping? Kelihatan nggak? Atau kurang besar? Lihatin, Bu. Kelihatan, oke. Berapa kali loopingnya? 7. 7. Siapa tuh yang ngomong? Arya. Saya. Namamu Sopo. Aduh. Ya, Faras ya? Atau siapa? Arif. Yang ngomong 7 tadi. Arya, Bu. Oh, Arya. Oh iya, nama baru. Bentar. Oh, aduh. Arya. Oke. Kenapa 10 kali, teman-teman? Karena pada for itu, ya, aduh, udah nggak bisa diedit. Oh ya, sudah. Jadi, saya penasaran yang tampil di kalian apa ya? Oh ya, benar. Jadi, for itu, nulisnya pertama for, kemudian variabel, kemudian sama dengan, dan sebuah angka atau variabel lain yang bertipe integer. Artinya apa? Ini yang akan berulang itu adalah si I, value I-nya. I mulai dari 1, kemudian nanti naik jadi 2, naik jadi 3, 4, 5, 6, 7. Artinya I itu akan berubah 7 kali. I itu akan berulang, beriterasi 7 kali.
Maka semua action yang di dalam for ini akan diulangi juga 7 kali. Gitu ya. Itu konsep for. Coba nih. Saya masih penasaran kenapa kecil banget ya teksnya. Semoga masih kelihatan lah ya. Sebentar. Oh ini ada. Oke. Nah, lebih besar. Coba sekarang yang ini. Oke. Apa jawabannya kalau sintak ini saya run? Apa hasilnya? Halo, hai 7 kali, Bu. Halo hai-nya 7 kali gimana? Halo, 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 halo. Hai, Halo, hai, hai, halo, hai, hai. halo, hai, halo, hai, halo, hai, halo, hai. Oke. Kenapa 7 kali, Mas Faras? Karena dia ngelooping dari 4 sampai 10 atau mungkin kalau dilihat dari yang for atas pun dia ditambah 3 aja masing-masingnya. Ya, betul ya. Jadi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Jadi 7 kali proses looping. Dan yang dilakukan adalah baris 1, baris 2, terus looping. Baris 1, baris 2, looping. Baris 1. Jadi sesuai urutan. Jadi bukan halonya 7 kali, hai-nya 7 kali. Bukan. Tapi halo hai, halo hai, halo hai, halo hai, halo hai. Itu untuk for. Nah, for ini teman-teman digunakan kalau kita udah yakin betul loopingnya akan ada berapa kali. Ya, contoh lain misalkan di for ini nggak bisa diedit lagi ya. Oh ya sudah. Misalkan n sama dengan 5. For i sama dengan lihat ya, selalu variabel di sini. For i sama dengan 1. Nah, ini terserah Anda mau angka atau mau variabel. Yang penting variabelnya harus berisi angka. Misalkan 1 to n do. Nah, ini bisa variabel. Yang pasti variabelnya harus berisi angka sebelumnya. Sudah diassign di sebelum pemanggilan for. Berarti ini sama dengan for i sama dengan 1 to 5. Gitu ya. Do, lalu lakukan tabulasi. Ini hati-hati tabulasi penting. Kalau Anda menjawab tugas, kuis, assessment tanpa tabulasi langsung minus 3 poin, 30%. Berarti rata kiri itu nggak boleh. Oh ya, sekalian, bagi teman-teman yang menjawab soal assessment, kuis dengan bahasa pemrograman Golang atau bahkan bahasa yang nggak ada hubungannya ya, bahasa tiba-tiba ada .NET, C Sharp gitu. Mohon maaf, langsung akan dikurangi 40%. Jadi udah menggunakan bahasa pemrograman, tidak pakai tabulasi, Anda sudah kehilangan 70% nilai. Ya. Mohon tetap menjawab dengan pseudocode semampu teman-teman. Apalagi kalau misalkan apa? Hmm, enaknya pseudocode adalah dia tidak case sensitif teman-teman ya, beda dengan bahasa pemrograman. Makanya tinggalkan kebiasaan ngoding dulu baru bikin algoritma. Salah ya, harusnya bikin algoritma dulu baru ngoding. Ini boleh ya, teman-teman ini boleh. Nah, ini pasti. Kenapa pasti? Karena dia start dari 1, selalu bertambah 1, dan endingnya di N. Berhentinya itu pasti, yaitu ketika mencapai N. Maka kita boleh pakai for. Nah, bagaimana dengan kondisi berhenti yang seperti ini? Berhenti ketika user menginputkan angka negatif. Nah, jadi misalkan ya saya bikin versi for-nya. Misalkan saya bikin for dulu ya, for i sama dengan 1 to 5. Apa yang dilakukan? Meminta user menginputkan angka. Ya, berarti misalkan output masukkan angka. Nanti di layar akan tampil kan ya. Ketika di layar tampil kata-kata masukkan angka, user ketika membaca akan otomatis menginputkan angka dari keypad-nya, dari keyboard-nya. Agar data dari keyboard itu dapat disimpan oleh program kita, maka kita harus pakai input di sini. Sehingga data-data yang diketikkan oleh user itu akan di-save ke variabel. Maka variabelnya taruh di dalam input, misalkan angka. Jadi apapun yang user input di keyboardnya akan tersave di variabel angka. Ini and for. For seperti ini akan menghasilkan tampilan
masukkan angka 5 kali ya. Jadi masukkan angka. Ini looping pertama. Lalu user misalkan ngetik angka 50. Nah, 50 akan di-save ke variabel angka. Kemudian looping lagi. Sekarang iterasi kedua. Masukkan angka. User ngetik angka 100. Berarti angka 100 akan di-save ke variabel angka. Yang tadinya isinya 50 ditimpa dengan 100. Ini iterasi ketiga. User inputin angka 1, maka sekarang variabel angka berisi angka 1. Sekarang variabel angka berisi 20. Sekarang angka berisi 50. Dan loopingnya selesai. Ya, kenapa? Karena 5 kali. For itu pasti naiknya 1. Ya, pasti naiknya 1. Nah, pertanyaannya sekarang gimana kalau soalnya begini? Minta angka ke user dan berhenti meminta angka ketika angkanya negatif. Ya, atau ketika angkanya 1, misalkan ya, ketika angkanya 1. Kita bisa prediksi nggak sih user itu akan menginput angka negatif kapan? Kita nggak bisa prediksi apakah perulangan ke-5, apakah perulangan ke-100, apa perulangan ke-2 juta, kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu, maka nggak bisa pakai for. Karena kita tidak bisa mendefinisikan endingnya di mana. Sehingga yang kita gunakan adalah sintak while. Gitu ya. Nah, untuk while, langsung habis. Untuk while, nah sintaknya seperti ini. While, di sini kondisi. Nah, mesti ingat ya, kondisi itu sesuatu yang dihasilkan dari proses perbandingan atau yang menghasilkan boolean atau variabel boolean itu sendiri. Do and while. Nah, ini badan dari while. Dan jika kondisi di sini bernilai true, maka boleh melakukan action yang ada di dalam while. Nah, misalkan seperti ini. Ini saya tulis aja kondisi bernilai true. Nah, bahasa manusianya adalah selama kondisi di sini bernilai true, maka lakukan aksi 1, aksi 2. Kemudian muter lagi ke atas, diperiksa lagi apakah kondisinya masih true. Kalau iya, ulangi lagi. Dan seterusnya. Artinya kita bisa menentukan kondisi true atau kondisi dia berhenti atau kondisi berhenti itu harus false ya, berarti kondisi di sini harus false. Kita bisa gunakan perbandingan ya. Jadi bukan berhenti ketika kesekian, enggak. Nah, gimana contohnya? Contohnya, karena kita ingin user menginputkan angka dan ketika angkanya negatif maka berhenti, secara intuisi mungkin nggak inputan pertama user itu negatif? Sangat mungkin. Oleh karena itu, proses pengecekan apakah dia lanjut bertanya atau tidak, itu dilakukan setelah pertanyaan pertama. Ya, bukan sejak awal blank, kosong, terus kita tebak-tebak. Ini dia nginput negatif nggak bisa. Jadi harus di layar muncul dulu 1 kali pertanyaan, masukkan angka. Nah, jadi print atau output, masukkan angka. Seperti ini. Bayangin di layar teman-teman akan ada tulisan masukkan angka. User akan menginputkan sebuah angka. Angkanya disimpan ke dalam variabel angka. Setelah itu kita akan lakukan pengecekan apakah ini bilangan negatif atau enggak. Kalau bilangan bukan bilangan negatif, berarti kan kita lanjut tanya. Artinya actionnya dikerjakan. Berarti di sini while angka lebih dari 0, angka positif berarti ya. Jadi bukan negatif, maka yang kita lakukan adalah meminta kembali. Jadi kita tinggal copy aja yang ini, taruh ke dalam. Nah, seperti ini. Baru and while. Kenapa and while? Karena setelah input angka kedua ya, itu dia harus cek lagi. Nah, pengecekan yang ada di sini. Misalkan nih, saya masukin angka pertama, masukkan angka. Saya masukin angka 10. Nah, ketika angka 10 diinputkan oleh user, maka di variabel angka ini ada angka 10. Ya. Di variabel angka ini ada angka 10. Nih, di sini ada 10. Lalu dia masuk ke pengecekan. Apakah 10 lebih besar dari 0? Betul, true. Karena true berarti boleh masuk ke dalam loop. Jadi keluar lagi kalimat masukkan angka.
Berarti nanti di layar akan muncul lagi string. Masukkan angka. Kemudian saya isi angka, misalkan -5. Nah, ketika saya mengisikan -5, berarti di variabel angka ini tadinya 10 menjadi -5. Habis ini kemana? Karena ketemu n while, kita harus pamitan dulu ke atas ya. Selalu periksa kondisi itu di atas. Ternyata -5 itu tidak lebih besar dari 0 atau false. Karena false, maka proses looping berhenti. Gitu ya. Ini cara kita untuk membuat looping yang berhenti sesuai kondisi tertentu. Jadi bukan ketika iterasi sekian, bukan. Tapi ketika kondisi tertentu. Nah, ini konsep while do. Looping sebenarnya tidak cuma for dan while do. Ada juga yang namanya repeat until dan do while. Ya. Repeat until dan do while. Ini ada di slide teman-teman untuk yang repeat until. Saya keluar. Nah ini ya. Di sini teman-teman bisa lihat bedanya apa. Kalau for to do tadi ya, for iteration. For i sama dengan atau assignment sama dengan 1 ke 2 ke terserah apa ya. To sampai b bisa angka, bisa variabel, lakukan actionnya. Dia akan ngeloop otomatis sejumlah kenaikan satu-satu. Gitu ya. Nah, kelemahan dari for adalah kita tidak bisa mengatur iterasinya naiknya 2, naiknya per 3 gitu nggak bisa. Ya, tetap dia akan melooping sebanyak iterasi kenaikan +1. Kalau mau berkurang dari 3 jadi 2 jadi 1, hitung mundur itu bukan to tapi down to. Ya, ini bisa diganti dengan down to. Jadi misalkan for i sama dengan 5 down to 1. Berarti proses loopingnya mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Gitu. Nah, sedangkan untuk perbedaan while dan repeat, teman-teman, kelihatan nih. While ini seperti rumah yang pagarnya itu normal di depan atau satpamnya itu jaga di depan. Inilah satpamnya. Sedangkan repeat until satpamnya itu malah di belakang rumah. Gitu ya. Ketika true dia masuk, berarti berulang. Ketika false berhenti. Ketika repeat ini, ketika true dia malah berhenti. Kebalikan ya. Ketika true dia berhenti. Ya, ketika true dia berhenti. Kalau ketika false dia lanjut looping. Kenapa saya bilang while ini seperti rumah yang satpamnya di depan? Karena proses pengecekan berhenti atau tidaknya ada di depan. Jadi ibaratnya kalau maling nih kucuk-kucuk masuk ke while, dicek dulu, kamu anggota rumah enggak? Kalau anggota rumah boleh masuk ke dalam. Misalkan tidur, makan, misalkan actionnya tidur dan makan. Sehingga ketika ini bukan tuan rumah atau dia maling, maka otomatis dia tidak akan pernah bisa masuk ke dalam rumah. Ini adalah while. Nah, bedanya dengan repeat apa? Repeat itu pagarnya di belakang. Sehingga kalau ada maling masuk, di sini nggak ada pengecekan tuh. Di sebelah repeat nggak ada. Maka semua action yang ada di dalam repeat ini dia kerjakan satu kali. Makanlah, minum, ngebunuh siapa gitu ya misalkan. Setelah dia selesai melakukan action, baru dicek, kamu maling ya? Gitu. Terus dia bilang, iya saya maling. Ya udah berhenti. Tapi semua action sudah dilakukan minimal satu kali. Kalau di while, sangat mungkin actionnya tidak dilakukan sama sekali. Nah, itu tergantung kebutuhan, pakai while atau pakai repeat. Nah, tergantung kebutuhan. Contohnya apa? Contohnya ingin melakukan proses perulangan untuk menampilkan inputan user. Ya, misalkan user inputin angka 5, maka tampilkan 5. Input 10, tampilkan 10. User pasti harus input dulu kan? Nah, karena harus input dulu, baru diperiksa, maka pakai repeat. Kalau pakai while, proses inputnya di dalam, ya dia nggak akan pernah input kan? Makanya di while itu kadang ditambahkan proses input di sini. Proses lain ya. Jadi kayak double-double gitu. Tapi kalau repeat, nggak perlu. Di repeat, minta inputan, lalu inputnya diperiksa. Ini negatif nggak? Kalau negatif, selesai. Nah, itu contohnya. Nah, yang mana yang akan kita gunakan di Alpro 2? Semuanya. Tapi kalau misalkan, Bu, saya di Alpro 1 jujur aja, ngeblank gitu ya. Terutama di loop, maka saran saya pelajari while. Pelajari while, banyak-banyak latihan di while. Karena while ini salah satu looping yang bisa mengcover semua masalah.
Kalau for ini hanya bisa berhenti sesuai dengan jumlah tertentu yang sudah ditetapkan di awal. Repeat ini kasus-kasus yang memungkinkan untuk action tidak dikerjakan, dia nggak bisa handle karena otomatis harus selalu dikerjakan minimal 1 kali. While ini bisa mengcover semua kemungkinan. Jadi kalau kalian minta tips, pelajari while dulu aja, gitu ya. Nah, kemudian untuk percabangan, di sini ada 3 jenis percabangan secara umum ya. Pertama if doang tanpa else nih, hati-hati nih. Banyak kan informatika ketika menjawab soal kaget. Bu, boleh nggak sih if doang tanpa else? Ya boleh dong, ya. Nggak mesti semua itu harus pakai else. Ya, misalkan jika dia tidak suka sama saya, maka saya akan suka sama yang lain. Enggak juga, bisa aja kita butuh diam dulu, merenung dulu ya. Jika dia tidak suka sama saya, ya sudah gitu. Itu contoh kondisi if tanpa else. Jadi ketika kondisinya true, action dijalankan. Nih, kalau true dijalankan. Tapi kalau false gimana? Ya nggak ngapa-ngapain aja, langsung ke action-action di luar if. Ini contoh kedua, ketika action di sini bernilai true, maka action satu dikerjakan. Tapi kalau false, dia masuk ke else. Berarti yang ini dikerjakan. Artinya ini salah satunya saja yang bisa terpenuhi. Dan yang selanjutnya ada yang nested if ya. Itu artinya kemungkinannya lebih dari 2 ya. Itu kita sebut dengan nested if. Konsepnya sama. Jika di sini nilainya true, dia akan masuk ke action 2 dan tidak akan masuk ke kondisi else yang lain. Sisanya nggak akan masuk. Kalau di sini false, dia akan meriksa ke kondisi kedua. Jika dia true, maka action 2 dikerjakan dan else sisanya tidak diperiksa. Gitu ya. Ini cara membaca. Teman-teman harus bisa belajar membaca dulu sebuah program sebelum membuat sebuah program. Jadi jangan sampai teman-teman bikin algoritma, tapi nggak tahu algoritma ini benar apa enggak. Nah, tandanya teman-teman tuh bisa nulis, tapi nggak bisa baca. Nah, jadi makanya tahapan pertama agar bisa menguasai Alpro adalah belajar membaca. Oh, kalau ada algoritma seperti ini, outputnya apa ya? Itu namanya kita tracing, proses tracing. Kalau tracing sudah mahir, sudah tahu, maka kita jadi bisa punya intuisi. Ini pakai while atau for ya? Ini pakai if perlu enggak? If-nya ada berapa? Dan seterusnya. Kalaupun masih mentok, itulah fungsi mengubah algoritma ke golang. Jadi golang yang akan ngasih tahu, compiler yang akan ngasih tahu, kamu kurang titik koma atau kalau titik koma nggak logik lah ya. Misalkan eh, outputnya kok nggak sesuai harapan. 1 tambah 1 kan harusnya 2, kok ini keluarnya jadi 2 juta gitu ya. Nah, berarti kan salah di logik. Secara sintak nggak salah, tapi salah di logik. Atau misalkan kalian nulis, niatnya looping, tapi tertulisnya if ya. If I sama dengan 1 tuh 5. Nah, itu Golang pasti aware. If itu nggak gitu sintaknya. Jadi Golang membantu teman-teman untuk bisa mengeksekusi apakah algoritma yang kalian buat itu menghasilkan output yang diharapkan. Jadi nggak bisa lepas juga ya teman-teman dari praktikum itu nggak bisa. Nggak bisa cuma sekedar, oh ya udah Bu, karena kata Ibu yang penting algoritma, saya akan belajar algoritma saja. Nggak bisa teman-teman. Yang akan meriksa benar atau tidaknya algoritma teman-teman saat lagi ngerjain jam 11 malam, ya bukan saya, bukan Asdos kan. Lebih enak kalau hasil pemikiran algoritma, translate ke Golang, lalu run. Evaluasi apakah outputnya sesuai harapan. Kalau nggak sesuai harapan, bukan perbaiki golangnya, perbaiki algoritmanya. Ya, itu cara belajar yang benar. Tapi kalau bagi yang udah kerja, mungkin sudah mepet waktu, biasanya mungkin coret-coret sebentar di kertas, lalu terjemahkan ke Golang yang lebih lengkap, kemudian ketika error langsung perbaiki di Golang itu boleh, boleh banget. Tapi kalau teman-teman ingin mengasah kemampuan problem solving logically teman-teman, sebaiknya memang tidak langsung ngoding. Kenapa? Ngoding itu akan bergantung banget dengan autocomplete. Kalau pakai VS Code kan otomatis tuh semuanya autocomplete sintak-sintaknya. Belum kalau langsung nanya ChatGPT, otak Anda nggak akan berkembang, gitu ya. Mungkin bisa mendapatkan nilai, tapi Anda tidak bisa mempertanggungjawabkan ketika bekerja nanti kemampuan Anda itu seperti apa. Ya, kalau saya mikirnya lebih ke tanggung jawab akhirat. Nah, tanggung jawab akhiratnya berat. Eh, dan problem solving itu memang kita butuhkan. Gak selamanya ChatGPT ada di dekat kita. Ya. Dan mata kuliah algoritma ini tidak cuma tentang coding loh teman-teman. Cara kita menyelesaikan masalah di pekerjaan,
masalah di keluarga, masalah di organisasi misalkan, atau di apalah ya, di RT, di RW, hmm, proses berpikir secara runut itu sangat dibutuhkan. Nah, itu nggak ada hubungannya sama ChatGPT pula ya. Hmm, Mungkin itu yang menyebabkan banyak yang bilang eh, lulusan informatika itu lack of kemampuan problem solving. Karena sedikit-sedikit langsung coding, sedikit-sedikit langsung coding gitu ya. Sebenarnya yang dibutuhkan adalah kemampuan berpikir kritis, logis, dan nge-solve problem sesuai dengan harapan. Itu mungkin teman-teman untuk materi reviewnya. Sebentar. Nah, saya mau jelasin LMS. Kalau ada yang mau nanya boleh ya. LMS. Nah, LMS saat ini teman-teman itu masih versi yang lama. Versi yang baru sedang proses generate. Saya jelaskan sedikit. Jadi, biasanya kan kalau 16 pekan, kalian akan bahas 16 section. Nggak begitu untuk LMS di Alpro sekarang. Jadi, Alpro itu hanya, ini contoh dari reguler ya, teman. Saya student aja biar gampang. Oh, enggak bisa. Ini apa ya? Bisa di hide semua. Oh, enggak. Hmm, yang tampil di kalian, benar nggak? Oh, ya benar. Nah, ini contohnya teman-teman. Di section pertama, ya setelah announcement itu, ada review struktur kontrol yang sedang kita bahas hari ini. Dan itu ada ini feedback ya, ini mah nanti coba diisi, nggak masuk nilai. Kemudian ada latihan coding. Nah, di sini teman-teman langsung latihan coding, bukan latihan pseudocode. Karena diasumsikan materi Alpro 1-nya udah oke, jadi tinggal mengulang kembali materi golangnya. Di sini sifatnya autograder, jadi nanti teman-teman langsung bisa mendapatkan feedback salahnya di mana. Ada dua ya, yang satu tentang runtutan dan perulangan atau perulangan, yang satu tentang percabangan, beserta percabangan dalam perulangan. Ini ada dua. Kemudian, nah di topik pertama yaitu materi di Subcelo 1, subprogram itu terdiri dari beberapa materi kan, sehingga itu hanya ada dalam satu section. Di sini ada jadwalnya, nanti saya update. Nah ini ya, jadi pekan 2. Oh, pekan 2 ngapain? Nah, karena kita masih tatap muka, berarti ada materi, kemudian latihan coding di sini. Nanti ada satu tambahan lagi yang namanya latihan pseudocode. Ya, ada 2 latihan per pekan. Kemudian pekan ketiga kan asinkron tuh. Berarti nanti akan ada video, plus latihan coding, dan latihan pseudocode. Pekan keempat, teman-teman akan dapat video, latihan coding, dan pseudocode. Tapi di satu section yang sama. Jadi nggak dibagi per section. Kemudian materi kedua, yaitu subchild 2 itu ada array, di mana subchild 2 itu terbagi menjadi 3. Array, searching, dan sorting di array. Nah, di array ini ada latihan coding di pekan kelima. Ya, tadi kan sampai pekan 4 tuh. Berarti pekan 5 nanti ada video, ada latihan slide, dan juga latihan coding. Kemudian, pekan ke-6-nya masuk ke topik ketiga, yaitu searching. Ini salah nih kayaknya. Nah, array ini 5 dan 6 ya. Jadi dia 2 pekan. Kemudian nanti 7, 8. Pekan ke-7 itu quiz. Pekan ke-8 itu assessment. Ini yang reguler ya, nanti saya akan berbagi. Nanti selanjutnya searching. Nah, searching ini mencakup 2 pekan atau 3 pekan. Sehingga nanti teman-teman nanti tinggal cek aja di sini. Jadi jangan bingung, loh kok pekan ke-9 nggak ada ya. Pekan ke-9 itu masih materi searching. Tinggal cek videonya. Nanti kalau untuk video saya berikan per pekan, biar nggak bingung. Sedangkan kalau untuk latihan coding tidak dipisah-pisah ya, karena sebenarnya secara umum sama aja materinya, hanya beda jenisnya aja. Jadi tetap dari pekan ke-8 sampai 10, maka kalian ngerjain coding di pekan 8 sampai 10. Mungkin nanti yang pseudocode saya akan bagi per pekan. Untuk yang kalaupun nggak bagi per pekan, minimal videonya itu pasti per pekan. Nah, semoga ya. Kalau nggak juga nanti satu video bahas searching dari awal sampai akhir, biar nggak kaliannya nggak bingung, linknya banyak. Kemudian ada sorting, di sini sama, akan ada latihan coding, latihan pseudocode, dan juga video materi.
Dan ada tugas besar ya. Ini ada tugas besar yang akan diumumkan di pekan ke-9 ya, teman-teman. Kalau kalau di PJJ diumumkan pekan 9 ya, biar lebih lama waktunya. Materi tugasnya apa? Otomatis array, proses searching dan proses sorting ya. Itu tugas besarnya. Ini kelompok tugas besarnya terdiri 1 sampai 2 orang. Artinya kalian mau sendiri juga boleh. Nanti akan ada pembuatan laporan dan proses review serta presentasi video dan tetap akan dilakukan wawancara. Nanti akan diinfokan di sini. Itu teman-teman untuk materi kita hari ini. Ada yang tanyakan? Aman? Dari saya sendiri aman sih, Bu. Oke, siap. Baik teman-teman, jika tidak ada yang tanyakan, saya akan share soal. Level soalnya itu memang level difficult ya. Tapi itu semua materi di Alpro. Jadi nggak menggunakan array. Silakan teman-teman kerjakan untuk melatih logik teman-teman. Nanti soal-soal tersebut, kalau teman-teman kerjakan, akan di-share kunci jawabannya. Sementara karena LMS-nya belum tergenerate, silakan kerjakan dulu. Nanti kalau LMS-nya sudah siap, teman-teman upload. Ketika teman-teman upload, itu akan teropen kunci jawabannya. Tujuannya buat apa? Sebenarnya buat latihan. Jadi nggak usah panik, oh jawaban saya belum sempurna. I don't care ya. Saya nggak akan terlalu concern ke sana. Yang penting teman-teman mencoba terlebih dahulu. Mengerjakan, nanti ada kunci jawaban silakan pelajari. Batas waktunya memang di pekan ke-7, karena Subjekal 1 ya tadi. Tapi aneh kan kalau belajar Alpro 1-nya baru pekan 6 gitu ya. Padahal materi-materi Alpro 2 sudah start. Sebaiknya sih natural aja, prosesnya tuh runut ya. Mulai dari review, kemudian nanti materi function, prosedur, rekursif, kemudian review Subjekal 2, baru kuis dan assessment. Teman-teman nanti akan ada asdos, silakan bertanya ke asdos jika dibutuhkan. Misalkan kalau di forum kurang cepat, responnya bisa langsung PM sama beliau. Nanti beliau akan bantu. Ya, jika ada kendala di sisi pengerjaan, bukan di sisi teknis ya. Kalau di sisi teknis asdos juga nggak ngerti. Misalkan kenapa ya LMS-nya begini. Nah, itu kalau LMS tanya ke saya, misalkan Bu, kok ini belum teropen atau apa itu ke saya. Tapi kalau ini soalnya kok susah banget ya, jawaban saya bener nggak ya? Nah, boleh kalau teman-teman penasaran, nggak sempat kontak, apa, nggak sempat convert ke Golang, teman-teman nanya atau udah stuck gitu ya, boleh nanya ke Asdos. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan teman-teman perkuliahan hari ini. Semoga semester ini teman-teman semua bisa diberikan kemudahan untuk melakukan manajemen waktu, manajemen pikiran, sehat-sehat, dan bisa mendapatkan strategi terbaik agar bisa lulus dari Alpro. Alhamdulillah banget sambil menambah pemahaman ya, karena akan bertemu kuliah-kuliah coding ke depannya yang sangat membutuhkan pemahaman Alpro. Mohon maaf apabila kekurangan, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo, Bu. wabarakatuh. Bentar lupa. Absen. Waalaikumsalam, Bu. Siap-siap absen dulu ya. Mm-mm.
Teman-teman, sepertinya Gracious lagi lemot. Silakan tuliskan nama dan udah bisa. Bisa. Dari Pak Aca. Hmm, Muhammad Ersa, ada? Kah? Enggak ada. Adam? Hadir, Bu. Siap. Rifki Satria, Hadir, Bu. Ammar An-Naji, Hendra Wijaya, Hadir, Bu. Muhammad Hazmi, Hadir, Bu. Muhammad Fajri, Hadir, Ibu. Lela Nurmaya, Hadir, Bu. Liza Rifan, Hadir, Bu. Abdurrahman Faras, Hadir, Bu. Arya Putra, Hadir, Bu. Rifki Septiadi, Anastasius, Hadir, Bu. Adam Kurniawan, Maisa Sandewa, Arik Naufal, Hadir, Bu. Anissa Mutiasari, Hadir, Bu. Nigel, Hadir, Bu. Vira, Desti Arianti, aneh, kok yang hadir lebih banyak daripada yang udah live kali ya. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Boleh live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Baik, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih.